A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka acara ini, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini acaranya mau dibuka, jadi sebelum dibuka, marilah bersama-sama kita membaca bismillah dan syahadat ya, bersama-sama ya. Kalau kita membaca basmalah dan syahadat, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami semua beserta fan YouTube mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua hamba-Mu mendapatkan ridho dan istiqomah berdakwah, berjuang, beribadah di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Amin. Buat fan YouTube dimanapun Anda berada, tak lupa juga pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak atau di dunia maupun akhirat. Amin. Fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kedatangan saudara lagi dari mana Bu? Batam. Jadi fan YouTube tentunya selalu dalam perjalanan kita semua, dakwah demi dakwah, belajar demi belajar di jalan yang penuh rahmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Tentunya kalaupun kira ada kesalahan seperti santri-santriku ataupun saya sendiri pribadi dalam tata cara ucapan atau kesalahan apapun yang kami sengaja atau tidak sengaja, namanya juga manusiawi. Manusiawi itu letaknya daripada salah. Jadi di dalam kesalahan manusiawi tersebut, pertama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Amin. Dan buat kalian semua, tentunya yang terutama ahli agama, sujudun takdiman datang panjenengan kalian atau panjenengan semua, sujud takdim kita semua pada Pekan Wali Songo Tirto Moni Suci kepada ahli-ahli agama Islam dimanapun Anda berada. Karena kami di sini hanyalah manusia biasa yang tak luput salah dan dosa. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan tutur kata bahasa kami yang sengaja atau tidak sengaja. Kami di sini semuanya masih belajar. Karena bagi kami ilmu Allah itu tidak cukup hanya dijangkau oleh tangan saja atau dijangkau oleh pikiran saja. Karena ilmu Allah itu bagi kami jagat raya ini pun tidak bisa memadai ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu tanpa batas, mengalir terus deras tanpa batas. Jadi kami perlu belajar dan belajar untuk lebih baik lagi, untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk menyesuaikan diri lagi bagaimana yang terbaik, bagaimana yang tidak terbaik. Apalagi santri-santri saya bisa mana tutur katanya ada yang kekurangan, yang kesalahan, kayak baik Sugriwa, Mas Rohim atau yang jadi host yang lain, nggak apa-apa.
dan kami mewakili mohon maaf tergantung. Ya kadang Kanjeng Romo sendiri yang manusia biasa yang sebagai guru mereka aja ya kadang-kadang ada kekeliruan. Jadi ya manusiawi itu loh, manusiawi. Tapi kan kita tidak tahu di dalam hati kita ilmu seberapa besar ilmu yang kita miliki. Nah di sini yang orang harus hargai itu di sini. Kalau kita hanya percaya, kita hanya senang kepada orang yang sakti, yang pintar, yang mengerti. Auzubillah min dzalik, iblis itu lebih pintar daripada manusia. Tapi yang kita cari, yang kita mengerti, yang kita senangi, kita harus hargai adalah orang yang mempunyai adab, orang yang beradab. Insya Allah orang yang beradab tentunya orang itu akan bisa mengerti dan sabar, jujur. Insya Allah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Jadi orang-orang yang seperti itulah, marilah kita bersama-sama mencari. Bukan Kanjeng Romo ya, Kanjeng Romo hanyalah orang yang belajar. Kita harus cari gandul sarungi, ayo dhewe ngaji, cukup karomai. Jaluk karo Gusti Allah cukup yonine supaya awake dhewe cedhak ndongane bismillah sing maune urung dikabulne Gusti Allah. Bismillah iku bisa dikabulne karo Gusti Allah. Amin ya Allah. Inilah letak kesalahan adalah manusia. Jangan kita kalau kesalahan karena kita ini manusia ini adalah kebanyakan kita orang Jawa. Jadi Jawa ki duwene ana caraka, jadi bahasane kone sing banter ya. Jadi kesalahan selalu beralir pada diri manusia. Mudah-mudahan kita selalu untuk bisa berbuat baik, kesalahan itu dijauhkan dari diri kita. Amin. Dan buat santri-santriku dimanapun Anda berada, baik yang sudah lulus, yang sudah masih kerja dimanapun, walaupun kalian sudah memiliki ilmu Allah yang Romo berikan lantaran dari Romo, jangan pernah kalian sombong, jangan pernah kalian takabur, jangan kalian meninggalkan sholat, jangan kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sesungguhnya dengan hal kalian menjalankan ibadah yang rutin, karena itu kewajibanmu, dengan kalian menjalankan perintah-perintah Allah dengan kebaikan, disitulah sesungguhnya ilmu-ilmu Allah itu akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi jangan kalian meninggalkan ilmu-ilmu Allah, jangan terlena oleh harta dunia, jangan terlena oleh pucuk rayu dunia. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, santriku selalu diberikan kenikmatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat fan YouTube dimanapun Anda berada kan kangen dengan Romo yang buka acara. Kanjeng Romo jarang buka acara. Nah ini Kanjeng Romo, alhamdulillah kegiatannya banyak benar. Jadi bukan Kanjeng Romo nggak mau buka acara, kan selalu di dalam acara ini Kanjeng Romo titip pesan buat kalian semua, tanpa bosan, tanpa hentinya. Selalu Kanjeng Romo titip pesan, Kanjeng Romo selalu berpesan untuk mendoakan kalian. Fan YouTube dirahmati Allah yang menyaksikan ini, menyaksikan tayangan wong-wong elek iki, wong-wong ora aji iki, wong-wong sing belajar golek aji diri, wong-wong sing ora aji golek belajar aji diri. Moga-moga yang menyaksikan tayangan orang-orang enggak aji ini, yang mencari aji diri untuk istiqomah kepada Allah, mudah-mudahan yang menyaksikan semuanya hajatnya dengan membaca Al-Fatihah 9 kali dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi semuanya mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah 9 kali semuanya dikabulkan oleh Allah. Keinginan yang baik terutama, yang buruk jangan dikabulkan. Pengenan yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat seluruh tamu-tamuku, murid-muridku yang lagi kerja di luar negeri, mesane ku atuh-atuh merantau boleh upo sak puluhan. Muga-muga tak dongakne gajimu mundak. Amin. Rezekimu akeh, selamat donya akhirat. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan oleh iman-iman Allah. Amin. Sehingga oleh ibadah dan oleh ibadah. Amin. Yang punya keinginan apapun loh ya, yang sekolah ben lulus, sing urung duwe keturunan, sing pengen duwe keturunan, sing cecok di rumah tanggane ben rukun rumah tanggane, sing usahane karo apane sik seret, muga-muga karo maca Al-Fatihah 9 kali tadi Allah memberikan dalan mengabulkan semua keinginannya yang baik. Amin ya Allah. Alhamdulillah fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kagok juga ya Pak Ela Raswi ning kamera iki ya. Anjing Romomo sempat nervous lek. Wah, nang ngarep kamera nih, sotring. Jadi sempat nervous sotring.
ndredeg no atine iki. Tibakno, masalahnya sing ndredeg sing disawang kudu kamerane, lampu kamerane gede ning ngarep lho, Cak. Motone peh bloloki tenan, masalah jan. Jadi langsung nervous ning ngarep iku. Sing disawang. Sing nyoteng botak pisan malahan. Jadi lampune cah bloloki. Jadi saudaraku yang dari mana tadi? Batam. Mbak namanya siapa? Mbak Mulyani. Mbak Mulyani, saya sudah tahu pekerjaannya, jangan disebutkan lagi nggak apa-apa ya. Pekerjaannya menjadi pemimpin. Mbak Mulyani. Sudah lama menjadi pemimpin? Siap, 3 tahun. Terus Mbak Mulyani di Batam, jadi tentunya pokoknya ya usahanya itu nggak perlu disebutkan, yang jelas jadi pemimpin dan itu juga berkaitan dengan negara ya Mbak ya. Terus Mbak Mulyani sebelum datang ke tempatnya Kanjeng Romo sudah pernah datang kemana-mana? Dari tempat orang ngerti gitu. Kalau udah pernah nggak apa-apa. Terus Mbak Mulyani, yang dirasakan apa? Kok sampai bisa datang ke sini tuh yang dirasakan? sejak bulan 10 saya merasakan gangguan di dalam badan saya. Yang lebih sering itu dari kepala mulai sakit, kemudian turun ke dada, terus sesak napas, kemudian ke perut. Semakin hari Kayak berjalan gitu? Iya, semakin hari semakin berkepanjangan dan sampai akhirnya seluruh badan saya ini sering merasa sakit dan datangnya tiba-tiba. Kalau di medis sudah diperiksa? Saya periksa ke medis tapi dinyatakan saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah di medis ya. Gaibnya juga mudah-mudahan sehat. Amin. Mesem. Terus Mbak Mulyani Siap. dirasakan seperti itu panjenengan. Tapi jenengan merasa nggak kalau itu penyakit nggak wajar gitu? Dari diri sampean sendiri keluar nggak pikiran penyakit sampean itu seperti nggak wajar, aneh gitu? Saya tadinya nggak pernah merasa seperti itu, Romo, karena saya merasa saya tidak pernah punya musuh. Saya merasa orang itu ya Biasa-biasa nggak aja. mungkin lah tega Baik berbuat sama seperti itu. semapun ya. Jadi saya nggak pernah merasakan seperti itu. Nah tiba-tiba adik saya bercerita bahwa dari Padepokan sini kenal dengan Kanjeng Romo, jadi saya diajak ke sini untuk ya sebagai umat manusia kan Wajar kita mencari ikhtiar ya. mencari ikhtiar, iya. Dari bentuk apapun karena Siap. memang gaib itu ada. Siap. Memang ada yang harus memang bertugas menggoda manusia. Terus kalau keanehan dari diri sampean sendiri, maksudnya sampean merasa kayak saya ini sepertinya nggak aneh, maksudnya nggak, penyakit saya ini seperti aneh, kayak ada semacam, ada nggak seperti sampean diikuti makhluk yang sampean rasakan, pribadi sampean rasakan? Yang pasti begini, setiap habis menjelang azan asar itu saya merasakan ngantuk yang luar biasa. gitu. Nanti setelah sholat asar menjelang ke maghrib itu juga seperti itu. Setiap waktu-waktu setiap tertentu waktu. ya? Itu lebih seringnya seperti Pernah ndak ndelok bayangan-bayangan sing aneh gitu? ada. Ada kelebat-kelebat gitu. Misalnya sampean pas noleh lebat kayak jalan gitu ada. Malahan? Yang sering saya lihat itu ketika saya ada Sakit? di rumah. Ada di rumah itu seperti ada sosok manusia yang datang di kamar saya itu lebih sering. Nanti tidak tiba-tiba ngilang gitu. Kayak kontrak fisik pernah nggak? Kontrak fisik kayak di misalnya dipegang atau diamaan? Banyak makhluk seperti itu misalnya kayak panjenengan apa dipegang atau dijongkrok nih, dijorokin gitu. Itu pernah itu waktu saya tinggal di rumah dinas. Ketika saya mencoba mendorong tempat tidur saya untuk mengembalikan ke posisi semula, saya seperti terlempar, ya, terpental. Ketika itu saya mencoba untuk reka ulang apakah lutut saya ini terbentur sisi tempat tidur itu sehingga karena terkejut sehingga saya terpental, tetapi itu ternyata enggak mungkin itu terjadi. Dan disitulah saya merasakan bahwa itu sesuatu yang ganjil. Nah gini ya Mbak ya, di sini ini
Romo hanya minta kepada Allah, Romo juga hanya orang biasa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi adikmu itu sudah saya seperti keluarga besar di Padepokan sini. Siap. Sampean pun di sini juga keluarga besar. Siap. Makanya Romo apa di sini ada pilih-pilih. Orang yang miskin, orang yang kaya, dari kalangan manusia biasa, kalangan rakyat ataupun pejabat, di sini tidurnya sama. Sama kan? Gak ada yang Romo beda-beda kan? Siap. Karena Romo di sini tujuannya hanya benar-benar berdakwah di jalannya Allah. Siap. Di sini pun orang yang datang itu berobat, dia itu tidak pernah di sini yang Romo itu harus minta mahar sekian, auzubillah minta, tidak pernah. Di sini orang berobat tuh Romo itu dikasih, alhamdulillah, enggak yoran jaluk, enggak minta. Kadang orang-orang itu kadang takut dengan Kanjeng Romo punya pesantren, punya tempat padepokan seperti besarnya, maksudnya itu berobatnya gimana ya, gimana, banyak yang takut. Padahal sebenarnya di sini, jadi Mbak datang ke sini, Romo ngomongin nggak masalah uang, minta enggak masalah uang. Enggak. Nah disinilah seperti itu orangnya. Jadi karena mungkin karena kejujuran kami ini benar-benar ingin belajar jujur kepada Allah, disinilah Allah selalu memberikan kekuatan kami untuk kemenangan. Amin. Jadi kemenangan yang dalam arti bukan kita menyombongkan diri, jangan, auzubillah min dzalik. Kemenangan itu adalah suatu tanda, itu semakin Allah memberikan ujian, bukan suatu tanda kemenangan itu kehebatan. Kalau bagi saya loh ya, tapi nggak tahu kalau bagi orang lain. Itu kalau bagi saya pribadi, kemenangan itu adalah semakin malah ujian bagi saya. Kok bisa gitu Kanjeng Romo? Nggak tahu, pemikiran kita berbeda, tapi saya buka pemikiran saya. Kenapa? Dari kemenangan ini Allah akan memberikan, Gus Wawan kamu menang, kamu akan terjun ke dunia sombong atau lebih rendah hati lagi. Nah itu, kalau kita tahu menang terus kita jadi sombong, jadi tinggi, apa bedanya kita dengan iblis yang bertanduk? Auzubillah min dzalik. Tapi kalau kita semakin mempunyai kemenangan, malah kita semakin takut kepada Allah. Kecil hati kita kepada Allah, takut. Karena apa? Karena apa? Karena Allah semakin banyak memberikan kita ujian. Itu kalau pikiran Kanjeng Romo. Ayo coba kan. Kalau banyak yang berpikir, oh Kanjeng Romo menang gini-gini, itu menang karena Allah. Posisinya jinnya hadir, dia nggak mau keluar dari tubuh. Maaf ini sebentar saya diam. Posisinya jinnya hadir ini di entong-entong kalau bahasanya. Di sini Mbak ini maksudnya. Dia nggak mau keluar. Nah, mudah-mudahan ya Mbak ya, cukup itu aja, saya sudah paham semuanya di dalam tubuhmu ada apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan untuk keluarnya jin dari tubuh. Amin. Ya Allah. Jadi buat anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini hari libur sebenarnya, tapi karena beliau ini saudara dari kita semua, saudaranya dari Kanjeng Romo, ya semuanya keluarga, jadi nggak tego mayatu-hato. Mugi-mugi selamat donya akhirate, mari menang kabeh hajate. Amin. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan dan para fan YouTube memberikan kebarokahan buat fan YouTube juga, dimati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba bentangkan sorban kalian keliling, terus minta air putihnya. Baju mangen. Siap. Harap ini tangan dulu. Jangan pensiun. Pikirannya yang pas. Karena pikiranmu ini yang pikiran itu. Nanti kita tanya mereka bisa masuk ke apa. Ayo ikutin aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, atas izin-Mu,
jin setan makhluk apapun yang mengganggu di dalam tubuhku, jiwa ragaku, atas kuasamu pada malam harinya cabut dan masukkan ke dalam tubuhnya Surya. Semoga engkau memberikan pengabulan, dan hamba ingin mengetahui apa maunya jin tersebut. Atas kuasamu hamba memohon, buanglah penyakit dalam tubuhku ya Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Ada kiblat. Nebak nanti Pak, duduknya madem kiblat dulu. Berdiri dulu Bu. Dulu. Enggak usah nih, enggak apa-apa dulu. Enggak apa-apa angel kok malah nari. Wongnya dhuwur soalnya. Dawa, wongnya dawa, ora dhuwur dawa. Dua nih. Kanjanian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana? Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sampean dari mana asalnya? Ini kami ingin tahu. Sudah berapa lama? Sampean benar yang ada di raganya Mbak Mulyani? Sudah lama ada di situ? Sudah lama. Terus kenapa sih sampean kok ada di situ? Menyakitinya? Kenapa? Kami ingin tahu. Selama ini yang mengganggu beliau ini sampean, iya bukan? Memang apa? Salah apa Bu Mulyani ini dengan bangsamu? Atau mungkin sampean ada yang memerintah, punya majikan? Jangan tanyakan kepada kamu. Tapi bangsamu itu disuruh memang ya, ada yang memerintah. Ada yang memerintah. Memang sengaja untuk menghancurkannya. Seperti itu. Ada berapa banyak? Kami menginginkan, itu kan saudara kami, Pak Mulyani itu saudara kami. Jadi minta bantuan dengan perantara di sini dengan guru kami. Beliau ini mengalami sakit-sakitan, belum kunjung sembuh. Kenapa tidak akan pernah sembuh? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa sampean bisa memvonis tidak bisa sembuh? Ya belum tentulah, karena semuanya itu Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Ya
Allah lah yang berhak menyembuhkan atau tidak. Semua ini kami pelantara. Oh, seperti itu. Insya Allah, atas izin Allah, dengan perantara guru kami insya Allah sembuh. Ya, memang itu sudah tugas kami. Ini daripada apa namanya? Biasanya bangsa kalian tuh ngajaknya kan ribut, berantem. Kalau melalui seperti ini yang biasa-biasa kami temui alami. Jadi kalau bisa nggak usah, ya damai aja. Iya. Jadi kami kasih penawarnya untuk kesembuhan. Sudah sendirinya saya dengar, nggak perlu mendekat. Dengar, kenapa kamu merintah saya? Ya, yang kuat. Itu aja penawarnya. Pergi kemana? Emang bisa? Kok tumben bangsa kamu itu enak bener ngasih penawarnya? Hah? Biasanya loh mempertahankan penawar itu harus tempur dulu sampai mati-matian. Ini enak amat. Ayo ya, gimana kami bisa percaya? Ayo, karena bangsa kamu itu ya kadang seperti itu mengecohnya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Hah? Sekarang kan kamu selama ini yang menyakitinya. Jadi ya perlu kamu pertanggungjawabkan dulu lah, itu benar atau enggak. Kamu sudah ketemu dengan guru saya belum? Benar. Amanahmu sapa sing ditinggal ning kene? Petang jawab iki amanahe sapa? Sampean. Oke. Saman kene wae lah, padepokan. Ya. Gak usah cekeli. Pencinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Petualangan kami malam ini telah berakhir. Namun sebelum kami tutup acara ini, kami seluruh Padepokan Wali Songo Tirto Mangunung Suci mewakili guru kami selalu mengajak dan berpesan untuk kalian semua, mari kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dilindungi dari segala ancaman, gangguan makhluk halus maupun makhluk kasar. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, tampilkan untuk petualangan malam ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam petualangan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Allahu Akbar. Sedurunge raga kemanjang becik ening raga.